Anak-anak SMA di kelas ini sedang belajar biologi. Mereka sedang melihat proses pengeluaran belatung yang menghinggapi kulit manusia. Lebih tepatnya, mereka sedang belajar materi parasit yang merugikan suatu organisme. Guru itu pun menunjukkan sebuah larva belatung yang pernah ia keluarkan dari sikunya dan diawetkan semenjak tahun 1987. Saat mereka sedang asik mempelajari tentang larva itu, tiba-tiba wanita ini melihat temannya seperti sedang tidak enak badan. Wanita kribo itu terlihat seperti merasakan sesuatu dan gelisah. Guru itu melanjutkan penjelasannya tentang parasit. Normalnya, parasit tidak bisa bertahan hidup dengan sendirinya. Oleh karena itulah mereka membutuhkan sebuah inang. Kadang mereka tinggal dengan damai dalam inang mereka, tapi kadang pula mereka mengambil alih dan memanipulasi perilaku inangnya. Contohnya Toxoplasma gondiae. Ini adalah parasit yang masuk ke dalam otak tikus dan membuat tikus tidak takut di dekat kucing. Mengapa? Karena parasit itu hanya direproduksi dalam usus kucing. Jadi, kucing itu akan memakan sang tikus dan siklus parasit itu dimulai lagi. Di tengah penjelasan itu, tiba-tiba wanita kribo ini pun batuk-batuk. Ia pun batuk hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Wanita kribo itu pun memilih untuk meninggalkan kelas sejenak karena tak mau mengganggu pelajaran. Wanita cantik ini seperti memberikan isyarat kepada gurunya yang tak lain adalah ayahnya sendiri dan menyusulnya keluar. Namun anehnya ketika wanita cantik itu keluar, ia sudah tak melihat lagi teman kribonya itu. Ia pun mencari kemana-mana namun tetap saja tak menemukannya. Setelah sekian lama ia mencari teman kribonya itu, ternyata ia melihat temannya itu sudah terbaring di atas tanah. Wanita cantik itu pun langsung lari mendekatinya. Ternyata wanita kribo itu tergeletak dengan kondisi kaki yang kejang dan terus-terusan membenturkan kepalanya serta mulutnya yang berbusa. Wanita cantik ini pun mencoba untuk berteriak mencari bantuan. Sampai akhirnya datanglah pria berjaket ini untuk membantunya. Namun tiba-tiba saja wanita kribo itu berhenti kejang. Mereka bingung dengan apa yang sedang terjadi. Pria berjaket itu pun meminta kepada wanita cantik itu untuk mencari bantuan perawat. Namun ketika wanita cantik itu pergi, ternyata mata wanita kribo itu terbuka dan seketika ia memuntahkan darah ke wajah pria berjaket itu. Kejadian mengerikan itu berjalan dengan begitu cepat di sekolah ini. Setelah kejadian itu, wanita cantik bernama Emma ini pun diperiksa oleh dokter. Wanita ini diberikan beberapa pertanyaan. Apakah ia mengetahui teman kribonya itu pernah bersentuhan dengan hewan ternak atau tidak? Apakah teman kribonya itu ada kontak secara langsung dengan orang yang baru saja melakukan perjalanan internasional atau tidak? Dan lain sebagainya. Semenjak kejadian itu, kelas pun terpaksa dibubarkan. Semua murid dipulangkan dan berita di internet pun menyebar. Tampaknya kejadian ini bukanlah pertama kalinya di negara ini. Di depan sekolah, wanita cantik ini bertemu dengan kakaknya dan pacar dari kakaknya itu. Kakak wanita cantik itu memberitahukan bahwa sudah ada pos militer di perbatasan yang memeriksa semua mobil yang meninggalkan kota. Usut punya usut, berita di internet pun menyebar bahwa ada flu cacing yang menyerang California, Amerika. Virus cacing itu bermutasi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tak hanya itu, ada berita resmi pula dari Barack Obama tentang virus ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di Amerika sekarang ya? Virus itu dikenal sebagai penyakit flu cacing. Meskipun begitu, Barack Obama mengatakan bahwa masyarakat tak perlu khawatir karena virus ini tak menyebar lewat udara. Ia memastikan bahwa virus ini bisa diatasi jika kita menggunakan protokol yang tepat. Keesokan hari pun tiba. Wanita cantik ini baru saja terbangun dari tidurnya. Ia berjalan ke arah jendela kamarnya. Dari jendela kamarnya, ia melihat keluar dan ia mendapati sudah ada mobil militer yang masuk ke dalam perumahan mereka. Tak hanya itu, ada juga mobil dari tim pusat pengendalian dan pencegahan penyakit yang sedang membagikan paket. Tampaknya virus ini bukan main-main lagi. Semua warga di sana mendapatkan paket itu tanpa terkecuali, termasuk wanita cantik ini. Pemerintah tampaknya akan segera menerapkan protokol isolasi. Mereka pun membuka paket itu. Ternyata itu adalah paket stok makanan dan satu set peralatan protokol kesehatan dari pemerintah untuk menghadapi wabah flu cacing ini. Namun ada beberapa barang yang tidak mereka ketahui fungsinya. Di dalam paket itu juga terdapat peringatan jika mereka kontak dengan seseorang yang menunjukkan gejala flu cacing, mereka harus segera memberitahu CDC alias Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di kota itu. Kakak wanita cantik ini dan pacarnya menganggap bahwa ini bukanlah hal yang serius. Mereka juga bahkan memainkan beberapa barang yang ada di dalam paket itu. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba ayah mereka menelpon dan menanyakan keadaan mereka. Ayahnya sangat khawatir dengan keadaan mereka.
itu karena sang ayah sedang terjebak di perbatasan dan ditahan di pos militer. Di berita juga disiarkan bahwa ada beberapa pasien yang sudah terinfeksi flu cacing ini menghilang dari karantina rumah sakit. Meskipun begitu, warga kota diminta untuk tetap tenang dan mempercayakan semuanya kepada CDC. Pacar dari kakak wanita cantik itu tampaknya sangat menganggap enteng wabah ini. Ia bahkan memakan persediaan makanan yang diberikan pemerintah untuk stok beberapa hari itu tanpa memikirkan apakah cukup untuk mereka atau tidak. Tak berselang lama, kakak dari wanita cantik itu datang menghampiri mereka. Ia tampak begitu sumringah. Ia juga tiba-tiba memberikan ponsel milik wanita cantik itu. Kakak wanita cantik itu juga memberitahukan bahwa akan ada pesta remaja malam ini di suatu tempat. Wanita cantik itu mencoba untuk melarang kakaknya untuk pergi ke sana dan memperingati bahwa ayah mereka sudah memberikan peraturan jam malam kepada mereka. Namun sayangnya, sang kakak tetap ingin melanggarnya selagi sang ayah tidak ada di rumah. Saat wanita cantik ini membuka ponselnya, ternyata sang kakak sudah menjebaknya. Ia mengirimkan pesan ke pria yang disukai wanita cantik itu dan mengatakan sampai jumpa di pesta itu. Kini mau tak mau, wanita cantik itu juga harus datang ke pesta remaja itu. Mereka tak tahu jika virus cacing ini bisa terjadi ke siapapun dan tertular ke mereka sendiri. Di pesta anak remaja SMA yang heboh ini ada sebuah kejadian yang menggemparkan. Laki-laki berbadan besar ini tampaknya sedang menegur seseorang karena ia merundung seorang wanita. Namun sayangnya, pria berjaket itu tak menghiraukannya sama sekali dan tetap merundung wanita itu sampai wanita itu sangat ketakutan. Tampaknya, pria berjaket itu seperti sakit dan tak sadar dia sedang menyakiti seseorang. Benar saja, pria berjaket itu menjatuhkan wanita itu dan berbalik badan. Ia pun langsung menyerang pria berbadan besar itu. Sialnya lagi, kini pria berjaket itu tampak sangat menggila di pesta itu dan menyerang semua orang yang ada di depannya. Kakak dari wanita cantik itu pun mengajak adiknya untuk bersembunyi di sebuah sudut kecil. Ia pun mengintip dari lubang itu untuk memastikan pria gila itu tidak mendekat ke arah mereka. Sialnya, kini mereka tak bisa pergi kemana-mana lagi karena pria gila itu sudah berada di dekat mereka. Mereka juga berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sama sekali agar tidak memancing perhatian pria gila itu. Wanita cantik ini juga mengintip ke lubang kecil itu sekali lagi untuk memastikan bahwa mereka aman dari pria gila berjaket itu. Dari kejauhan ia melihat ada seorang wanita yang sedang berjalan dengan sangat ketakutan. Wanita itu berjalan ke arah tempat persembunyian wanita cantik itu dan kakaknya. Namun belum sampai ia ke tempat persembunyian wanita cantik dan kakaknya itu, ia sudah diserang oleh pria gila berjaket itu. Kini kakak beradik ini merasa sangat ketakutan. Meski begitu, sang kakak tetaplah seorang kakak. Ia berusaha untuk menenangkan adiknya, walaupun ia juga merasa sangat ketakutan. Wanita cantik itu pun sekali lagi mencoba untuk mengintip ke lubang itu. Ternyata pria gila itu sudah sangat dekat dengan mereka. Sang kakak pun meminta kepada wanita cantik itu yang tak lain adalah adiknya sendiri untuk tetap tenang dan diam di tempat itu. Sementara itu, kakak dari wanita cantik itu pun mencoba untuk mengintip keluar dan mengamankan keadaan sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Wanita cantik itu pun mengikuti sang kakak dari belakang. Mereka mengendap-endap dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengeluarkan suara sama sekali. Sembari berjalan, mereka juga terus mengamati keadaan sekitar. Dan tiba-tiba dari bayangan cahaya itu, mereka melihat posisi pria gila itu. Naasnya lagi, ternyata pria gila ini mendengar langkah kaki mereka. Meskipun begitu, kakak beradik ini berusaha untuk melanjutkan langkah mereka. Dan mereka kini tertangkap basah oleh pria gila itu. Dengan begitu cepat, pria gila itu memuntahkan darahnya di wajah kakak wanita cantik itu. Untungnya wanita cantik itu bisa sedikit melindungi dirinya dengan meninju pria gila berjaket itu. Tak hanya itu, di wajah sang kakak terlihat ada cacing yang berjalan ke arah matanya. Dan nasib baiknya lagi, pria tampan ini datang tepat waktu dan memukul pria gila itu sampai tergeletak di lantai dan tak berdaya lagi. Kini, sang kakak dari wanita cantik itu pun sangat trauma dengan kejadian menyeramkan yang terjadi begitu cepat itu. Ia membersihkan seluruh tubuhnya dari darah pria gila yang dimuntahkan di wajahnya. Tampaknya pria gila tadi sudah terinfeksi flu cacing. Kini ia khawatir apakah dirinya akan terjangkit flu cacing pula. Apakah sang kakak akan baik-baik saja?
Saat kedua kakak beradik ini sedang tertidur pulas, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka dengan sangat kencang. Ternyata itu adalah pemerintah yang mengecek kedua mata wanita ini dengan menggunakan alat canggih. Di sana mereka juga dipaksa untuk membuka baju untuk dicek di bagian tengkuk leher. Namun saat sang kakak ditanya apakah ia pernah berkontak dengan orang yang terjangkit sebelumnya, ia menjawab belum. Tampaknya sang kakak sudah berbohong. Setelah tim dari pemerintah itu pergi dari rumah mereka, kakak dari wanita cantik ini meratapi kondisi kotanya saat ini dari jendela itu. Ia meraba bagian tengkuknya karena ia merasakan seperti ada sesuatu yang mengganggunya di bagian itu. Ia juga membuka ikat rambutnya karena ia ingin menutupi bagian lehernya. Tampaknya ia sudah merasakan ada yang tak beres dalam tubuhnya. Di sisi lain, sudah tersebar di berita TV bahwa mulai saat ini di rumah-rumah warga sudah mulai diberi tanda sebagai simbol. Simbol itu memudahkan anggota militer untuk mengecek anggota keluarga secara berkala. Adapun arti dari simbol itu adalah angka di sebelah kanan menunjukkan jumlah penghuni, sedangkan angka di sebelah kiri merupakan total anggota penghuni yang terinfeksi. Tak lama kemudian, sang ayah pun menelpon mereka. Namun tampaknya ayahnya itu menelpon dengan sangat terburu-buru. Sang ayah memastikan apakah kondisi mereka aman saat ini. Ia juga meminta mereka untuk mengunci semua jendela dan pintu rumah. Namun tiba-tiba saja telepon itu mati. Mereka tak bisa lagi mendengar dan berkomunikasi dengan ayahnya di seberang sana. Tak hanya itu, tiba-tiba siaran TV di depan mereka sudah tak ada lagi. Mereka juga mencoba untuk menelpon ayahnya dari telepon rumah dan mencoba segala cara. Sayangnya, semua usaha mereka tampak nihil dan tak memberikan hasil apapun. Saat mereka mencoba mengecek sinyal internet, tiba-tiba mereka juga dikejutkan dengan pemberitahuan yang muncul di televisi. Pemberitahuan itu dikeluarkan oleh CDC atas perintah Presiden Barack Obama. Mereka mengeluarkan peringatan darurat militer untuk kota itu. Jika pemerintah sudah menyiarkan pesan darurat ini, maka negara ini sedang tidak baik-baik saja. Malam hari pun tiba, wanita cantik yang sedang menunggu sinyal yang muncul di ponselnya pun terkejut mendengar suara yang dilepaskan oleh seseorang. Ia mencoba melihat keluar dan mendapati bahwa tetangganya lah yang melepaskan suara itu. Kini, semakin banyak suara yang dilepaskan oleh warga. Tak lama kemudian, militer pun datang menghampiri warga yang melepaskan suara itu. Mereka memeriksa pria itu dan bertanya apa yang terjadi. Tak disangka, tentara itu menyeret istrinya untuk mereka bawa ke pusat karantina di kota itu. Wanita cantik dan kakaknya yang melihat hal itu sangat tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Namun kini, suara itu seperti bersaut-sautan dan tak berhenti lepas di udara. Tampaknya sudah banyak sekali orang yang terjangkit flu cacing di perumahan mereka. Wanita ini sedang meratapi dirinya di cermin. Ia memegangi bagian punggungnya dan merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Karena merasa ada yang tak beres, ia pun memanaskan sebuah jarum dan mengambil sebuah cermin untuk dipegangnya. Sepertinya ia akan melakukan sesuatu dengan benda-benda itu. Ternyata, kini di tengkuk leher wanita itu sudah ada sebuah benjolan dengan lubang kecil di tengahnya. Ternyata kakaknya itu hendak mengeluarkan sendiri cacing yang ada di tengkuk lehernya itu menggunakan jarum yang sudah dipanaskannya. Ia mencoba dengan perlahan, namun tiba-tiba ia merasakan sangat kesakitan dan cacing di tubuhnya seperti mengendalikan tubuhnya untuk berhenti. Tampaknya cacing itu sudah tumbuh di dalam tubuhnya sejak lama. Terlepas dari semua itu, sang kakak masih tak mau memberitahu kondisinya kepada sang adik. Bahkan saat mereka sedang makan bersama, sang kakak malah membicarakan obrolan tentang ayahnya yang selingkuh. Ia juga mengatakan itulah alasan mereka pindah ke tempat terpencil ini. Di tengah obrolan serius mereka itu, wanita cantik itu pun berdiri dan tiba-tiba saja kakak dari wanita itu pun batuk-batuk. Hal itu membuat wanita cantik itu sangat khawatir dengan kakaknya. Di saat yang bersamaan, ada yang mengetuk pintu rumah mereka dengan sangat keras dan memanggil-manggil nama wanita cantik itu. Tanpa ragu, ia pun membuka pintu itu. Ternyata itu adalah Evan, pria tampan yang disukai oleh wanita cantik itu. Pria tampan itu masuk dengan kondisi wajahnya yang sudah terluka. Ia mengatakan bahwa ia dikejar oleh pamannya yang sudah terinfeksi. Kini pamannya itu mencoba untuk mendobrak pintu itu. Tiba-tiba saja ketukan pintu itu berhenti dan pria tampan itu melihat keluar apakah pamannya sudah pergi atau belum. Pelan-pelan mereka pun mencoba menjauhi pintu itu dan berjaga-jaga. Sang kakak pun berinisiatif untuk mengambil masker.
Karena penasaran, wanita cantik itu pun mencoba untuk mendekati pintu itu dan mengintip dengan perlahan dan sangat hati-hati. Ternyata orang itu masih ada di depan dan memuntahkan darahnya di pintu itu. Wanita cantik itu pun terperanjat. Kakak dari wanita cantik itu pun datang dan memberikan masker untuk mereka gunakan. Mereka juga sudah siap dengan pistol di tangan mereka untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Namun saat mereka fokus dengan pintu itu, mereka tak sadar bahwa ada jalan lain untuk zombie itu masuk ke dalam rumah ini. Dan benar saja, zombie paman itu lompat dan memecahkan kaca jendela rumah itu agar bisa masuk ke sana. Ini adalah bencana besar. Semua orang harus tetap tenang. Wanita ini perlahan-lahan berdiri membelakangi dinding. Kini yang harus mereka lakukan hanyalah diam dan tak mengeluarkan suara sedikit pun. Karena zombie yang telah terinfeksi tak bisa melihat lagi dan hanya mengandalkan dari suara yang didengarnya. Zombie itu pun mencari sumber suara. Dari telinganya juga muncul cacing yang bekerja sebagai antena. Namun sayangnya wanita cantik itu pun menghela nafas. Ternyata suara nafasnya memancing perhatian zombie paman itu. Perlahan-lahan zombie itu pun mendekati wanita itu. Wanita cantik itu sangatlah ketakutan. Namun ia harus tetap tenang dan tak bersuara sama sekali. Zombie paman itu pun semakin dekat dan hampir saja cacingnya menyentuh wanita itu. Untungnya kakak dari wanita cantik itu menembak zombie itu tepat waktu sesaat sebelum cacing itu menyentuh wanita cantik itu. Kejadian itu membuat wanita cantik itu sangat lemas dan terduduk. Pria tampan itu juga memastikan bahwa wanita itu baik-baik saja. Namun tiba-tiba pistol yang dipegang kakaknya itu melepaskan pelurunya. Ternyata sang kakak sudah tergeletak di atas tanah dengan kondisi tubuh yang sudah kejang-kejang. Wanita cantik dan pria tampan itu mencoba menenangkan kakaknya itu. Ternyata sang kakak sudah muntah darah yang terlihat dari maskernya yang berubah menjadi warna merah. Malam hari pun tiba. Kota itu tampak seperti kota yang mati suri, gelap dan sepi. Tak ada aktivitas di sana. Kini wanita cantik dan pria tampan itu seperti sedang berdebat di dalam garasi itu. Wanita cantik itu bersikeras untuk merawat kakaknya yang sudah terinfeksi wabah itu. Namun pria ini tak mau melakukannya. Ia bertanya, bagaimana jika ada militer yang mengecek rumah mereka? Alhasil wanita cantik itu memiliki ide. Keesokan paginya, ia pun keluar dari rumah dan memastikan keadaan sekitar sudah aman. Ternyata ia menggambar sendiri simbol yang seharusnya dibuat oleh militer itu. Dia mengubah simbol di depan rumahnya menjadi 02, yang berarti tak ada lagi orang yang terinfeksi di dalam rumah ini. Dengan begitu tentara militer tidak akan mengecek rumah mereka lagi. Di dalam rumah itu wanita cantik ini juga mengurung kakaknya di dalam sebuah ruangan yang sudah dipasangi papan. Sang kakak terus menjerit meminta keluar dan meminta makanan. Namun adiknya tak bisa memberikan makanan agar cacing-cacing itu tak semakin kuat. Tapi sang adik berkata bahwa ia akan merawatnya. Tolonglah bertahan sebentar lagi. Ia meminta kakaknya untuk melawan cacing yang ada di dalam tubuhnya. Kakaknya juga memintanya untuk meninggalkan dirinya seorang diri agar ia tak menyerang adiknya sendiri. Namun wanita cantik itu tak mau dan tetap akan merawat kakaknya sendiri. Semenjak kejadian itu, sang adik ini akhirnya memutuskan untuk mencari bagaimana cara mengeluarkan cacing parasit itu dari tubuh kakaknya. Ia mempelajari bagaimana parasit itu bekerja di dalam tubuh seorang manusia dari buku biologi yang diajarkan ayahnya di sekolah. Ia juga mencari materi lain di laptop ayahnya itu. Bahkan ia juga mempelajari bagaimana cara membuat obat anestesi atau obat bius. Keesokan harinya, sang adik berusaha mencari informasi apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia luar. Ia mencoba mencari sinyal radio dan sinyal internet, tapi hasilnya nihil. Tak lama kemudian, pria tampan ini pun menghampirinya dan ia mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Wanita cantik itu pun merasa sangat sedih. Kini ia seperti tak mengenali kakaknya lagi. Di hari yang sama, siang itu tiba-tiba pacar dari sang kakak datang ke rumah. Ia bisa masuk ke rumah itu karena ia diberikan kunci duplikat oleh kakaknya. Ini adalah bencana besar karena pria itu tak tahu keadaan yang sebenarnya di rumah ini. Benar saja, tiba-tiba ia menemukan pacarnya yang terkurung di dalam sebuah ruangan. Namun sayangnya, di sini sang kakak justru membohongi pacarnya dan mengadu domba adiknya sendiri. Ia mengatakan bahwa sang adik sudah tertular dan ia dikurung di dalam ruangan itu oleh adiknya yang telah berubah menjadi zombie. Ia mengatakan itu karena sang pacar tak tahu keadaan yang sebenarnya. Wanita itu pun
mengulurkan tangannya untuk meminta pertolongan kepada pacarnya. Saat pacarnya memberikan tangannya, ia malah menarik tangan pacarnya itu dan memakan tangan pacarnya. Sang adik dan pacarnya yang masih berada di atas atap itu pun mendengar suara teriakan yang sangat kencang dari dalam rumah. Dengan cepat mereka masuk dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Wanita cantik itu sangat terkejut melihat sudah ada banyak sekali darah yang berlumuran di depan ruangan kurungan kakaknya itu. Kakaknya yang mengintip dari lubang kecil itu pun menangis dan mengucapkan permintaan maaf kepada adiknya karena ia telah memakan pacarnya itu. Kini cacing-cacing dalam tubuh kakaknya itu sudah semakin kuat dan kakaknya pun meminta tolong kepada adiknya itu karena ia sudah tak bisa mengendalikan makhluk di dalam tubuhnya itu. Akhirnya mereka pun mengubur pacar kakaknya itu agar sang kakak tak bisa memakan tubuhnya lagi. Setelah mempelajari tentang parasit itu, kini wanita cantik itu memulai rencananya. Parasit itu adalah multiseluler yang berarti bisa untuk dikeluarkan. Ia menumbuk beberapa obat-obatan untuk dijadikan obat anestesi. Ia membuat obat anestesi itu berdasarkan jurnal yang dibacanya di laptop ayahnya itu. Ia mencampurkan obat-obatan itu ke dalam makanan yang akan diberikan kepada kakaknya. Di sini, rencana adiknya pun dimulai. Ia memberikan piring yang berisi makanan dan obat anestesi itu kepada kakaknya. Dengan gestur yang mengerikan, sang kakak mengambil piring itu dari adiknya. Ia memakan makanan itu dengan sangat lahap. Itu karena flu cacing ini membuat siapapun yang terinfeksi akan merasa sangat kelaparan sepanjang waktu. Wanita cantik ini tinggal menunggu reaksi dari obat anestesi itu bekerja. Ia pun mengetes reaksi obat itu dengan memberikan tangannya kepada sang kakak. Dan benar saja, makhluk di tubuh kakaknya itu sudah jauh lebih tenang. Kakaknya mampu memegang tangan wanita cantik itu tanpa menyakitinya. Kakaknya juga memintanya untuk berjanji apabila ia tak selamat, maka apapun yang terjadi, wanita cantik itu harus mencari ayah dan ibunya serta menyampaikan permintaan maaf kakaknya kepada sang ayah dan ibunya. Tak butuh waktu lama, kakaknya itu pun sudah tertidur. Ia memulai rencana selanjutnya bersama pria tampan itu. Mereka membuka satu persatu papan penutup ruangan itu. Wanita itu juga memakan permen karet agar tak muntah karena ruangan itu sangatlah bau amis darah manusia. Perlahan ia mulai masuk ke dalam ruangan itu dan mendekati kakaknya yang sudah teler akibat obat anestesi buatannya. Wanita cantik itu membuka rambut kakaknya dan melihat lubang cacing itu. Awalnya ia sangatlah ketakutan dan jijik dengan benjolan itu. Namun ia harus melakukannya demi kakaknya. Ia mulai menarik plester untuk menutup lubang cacing itu. Lubang cacing itu ditutupi oleh plester agar cacing itu tak bisa bernafas. Hal itu bertujuan agar kepala cacing itu keluar dan bisa ditarik. Ia juga membersihkan pinset yang akan digunakannya untuk menarik cacing itu dengan alkohol agar steril. Tak butuh waktu lama, akhirnya cacing itu mulai memunculkan kepalanya keluar lubang itu. Dengan cepat wanita itu berusaha menarik plester itu dan menjepit kepala cacing itu dengan pinset. Sekuat tenaga wanita cantik itu menarik cacing itu dari tubuh sang kakak. Ternyata cacing itu sangatlah panjang dan besar. Saat cacing itu hampir keluar seluruhnya, tiba-tiba kakak dari wanita cantik itu terbangun dan langsung merasakan kesakitan yang amat luar biasa. Ia juga tampak seperti orang yang sedang bertarung dengan sesuatu. Nasib baiknya dengan kesadaran penuh, kakaknya itu dengan sendirinya menarik cacing itu keluar dari tubuhnya. Untungnya ia berhasil mengeluarkan cacing itu dari tubuhnya, meskipun ia sudah dililit oleh cacing itu sebelumnya. Setelah cacing itu jatuh ke tanah, pria tampan ini pun bergegas menginjak cacing itu sampai gepeng. Di sisi lain, wanita cantik ini langsung menghampiri kakaknya yang sepertinya sangatlah trauma dengan kejadian yang terjadi begitu cepat itu. Kakaknya juga terlihat sangat lemas dan kehabisan tenaga, dan nafasnya pun seperti terengah-engah karena kelelahan melawan parasit cacing itu. Keesokan harinya, semua penduduk di perumahan ini diwajibkan untuk melapor ke perbatasan militer dan evakuasi. Tapi sang adik berkata mereka tak boleh membawa kakaknya karena nanti akan ketahuan. Sementara itu, wanita cantik ini menghampiri kakaknya yang baru saja pulih dari kejadian mengerikan semalam. Tak lupa ia juga mengecek lubang cacing dari tengkuk leher kakaknya itu, dan ia mengatakan bahwa itu terlihat jauh lebih baik sekarang. Tak lama dari situ, ternyata pesawat drone CDC menangkap ada 2 aktivitas sarang di dalam perumahan ini. Pemerintah ternyata akan melakukan pengeboman di perumahan ini dalam waktu singkat. Itulah kenapa semua masyarakat di perumahan ini diminta untuk mengevakuasi diri ke perbatasan. Pria tampan ini mendengar hal itu panik dan harus memberitahu ke pacarnya alias sang wanita cantik itu.
Namun di sisi lain, saat sang adik ini baru bangun dari tidurnya, ia merasa ada hal yang aneh. Ia melihat sang kakak yang sedang menatap keluar jendela. Melihat hal itu, wanita cantik itu pun menghampiri kakaknya. Ia mendekati sang kakak dengan sangat perlahan. Sungguh tak disangka, ternyata ia melihat sang kakak saat ini dengan tatapan yang kosong dan ada cacing yang bergerak di matanya. Tak lama kemudian, kakaknya itu berbalik badan dan dari dalam mulutnya keluarlah ratusan cacing yang menjuntai. Namun tiba-tiba, sang adik pun terbangun dari tidurnya. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi, semua ini pasti ada artinya. Dan di saat yang bersamaan, pacarnya juga berteriak memanggil nama wanita cantik itu. Ternyata, ia menunjukkan kondisi sebuah lemari penyimpanan makanan yang diberikan oleh pemerintah kini sudah kosong dan penuh bercak darah. Semua makanan itu sudah menghilang dari lemari itu. Sepertinya semua ini ada kaitannya dengan mimpi yang baru saja ia alami. Dan benar saja, ia melihat sang kakak sudah berlari keluar rumah dan pergi entah kemana. Wanita cantik ini dan pacarnya pun berlari untuk mengejar kakaknya itu. Di depan sana, wanita cantik itu melihat sang kakak sudah memasuki sebuah rumah. Ia dan pacarnya pun tetap mengikutinya dan masuk ke dalam rumah itu. Awalnya pria tampan ini melarang pacarnya untuk masuk ke dalam rumah itu karena khawatir. Tapi wanita cantik itu tetap bersikeras dengan niatnya yang ingin terus menjaga dan merawat kakaknya itu. Mereka mulai memasuki rumah itu dengan membawa senter dari paket yang dibagikan oleh CDC. Tampaknya pemilik rumah itu juga sudah terinfeksi wabah flu cacing. Mereka juga dikejutkan dengan penemuan tubuh manusia di dalam rumah itu yang sedang duduk di meja makan. Mereka sangat ketakutan melihat kondisi rumah itu yang gelap dan ada manusia di dalamnya. Tak hanya itu, manusia itu juga sedang memegang sebuah pistol. Untungnya, manusia itu sudah mati dengan menembakkan kepalanya sendiri menggunakan pistol itu. Ia dan pacarnya pun harus tetap bergerak dan mencari kakaknya. Mereka terus menelusuri rumah yang penuh darah itu. Tak diduga, ternyata mereka juga bertemu dengan beberapa manusia lagi yang tergeletak di lantai. Di tengah rasa ketakutan itu, mereka tiba-tiba mendengar suara hentakan pintu. Mereka sangat yakin bahwa suara pintu itu berasal dari suara kakaknya yang berlari ke sini. Akhirnya mereka memutuskan untuk terus menelusuri rumah itu untuk mencari sumber suara itu agar mereka dapat bertemu dengan sang kakak. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam suatu ruangan dan mereka menemukan sekelompok manusia. Kelompok manusia ini adalah manusia yang telah berubah menjadi zombie karena terinfeksi flu cacing. Mereka berdiri dan seperti membentuk sebuah lingkaran. Para zombie ini juga membuka mulutnya dan keluar cacing seperti fenomena membuat sarang. Dan benar saja, di tengah sana ternyata ada seorang wanita tempat para cacing itu berkumpul. Karena wanita ini sangat syok, mereka pun mengeluarkan suara yang memancing perhatian zombie itu. Mereka juga menyentuh sebuah benda yang mengeluarkan suara yang lebih keras. Wanita cantik dan pacarnya itu pun langsung pergi berlari meninggalkan ruangan itu. Mereka terbirit-birit mencari ruangan yang aman untuk bersembunyi. Namun ternyata di dalam rumah itu sudah banyak sekali zombie. Nampaknya rumah ini adalah markas dari zombie-zombie itu. Sudah ada puluhan zombie di luar sana yang mengepung rumah itu. Mereka harus berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Akhirnya mereka naik ke lantai atas dan memasuki sebuah ruangan. Mereka menutup ruangan itu dengan sebuah lemari agar para zombie itu tak bisa masuk lagi. Tapi tanpa diduga, ternyata di dalam ruangan itu ada kakak dari wanita cantik itu. Kakak wanita cantik itu seperti orang yang frustasi. Wanita cantik itu pun mencoba untuk menenangkan sang kakak. Sang kakak sudah menangis dan seperti orang yang sangat depresi. Ia mengatakan bahwa ia bisa mendengar apa yang diperintahkan oleh cacing-cacing di dalam tubuhnya. Cacing-cacing itu mengatakan apa yang mereka ingin lakukan kepada wanita cantik itu. Kakaknya itu sudah sangat depresi karena ia tak bisa mengontrol hal itu. Ia juga meminta kepada adiknya untuk menembaknya saja. Adiknya itu bersikeras untuk tidak melakukan hal itu. Ia mengatakan bahwa sampai kapanpun ia tak akan menyakiti kakaknya sendiri. Kini mereka semakin terdesak karena zombie di depan sudah mulai mendorong pintu itu dengan semakin kuat. Lebih parahnya lagi, kini kakaknya batuk-batuk dan dari mulutnya keluar ratusan cacing persis seperti apa yang ada di dalam mimpi wanita cantik itu. Dalam hitungan detik, akhirnya wanita itu menembak sang kakak. Hal itu terjadi begitu cepat dan membuat wanita cantik itu sangat syok. Ia pun memegangi kakaknya karena merasa sangat menyesal. Namun, kini mereka harus bergerak lebih cepat karena zombie itu sudah berhasil membolongi sedikit pintu di belakang itu. Akhirnya, pacarnya menarik wanita cantik itu untuk pergi ke atap rumah itu. Dari atap rumah itu, mereka melihat sudah banyak sekali pesawat militer yang melemparkan bom ke kota itu. Dengan cepat, mereka pun berjalan untuk melompat ke kolam yang ada di
bawah. Dengan penuh keraguan, mereka pun melompat sesaat sebelum pesawat militer itu menjatuhkan bomnya tepat di rumah itu. Bom itu pun meledak dan menghancurkan rumah-rumah di atas mereka. Untungnya, mereka aman saat menyelam di kolam ini. Mereka harus bertahan di kolam itu setidaknya sampai langit tidak berwarna merah lagi. Tak berselang lama, keluarlah mereka dari kolam itu setelah langit menjadi warna biru. Akhirnya, mereka pun selamat dari peristiwa bom itu. Kini, setelah kejadian itu, seisi kota pun hancur dan tak bisa ditinggali lagi. Wanita cantik dan pacarnya ini harus pergi ke perbatasan dan mencari kendaraan untuk pergi dari sini. Namun, saat mereka sampai posko militer, wanita cantik itu melihat foto keluarganya. Di belakangnya ada pesan dari sang ayah yang berisi beberapa kalimat. Jika kalian membaca ini, berarti kalian selamat. Temui ayah di rumah Paman Peters di Washington. Ayah sayang kalian. Membaca hal itu, wanita cantik itu memeluk pacarnya karena masih ada harapan. Kini mereka akan pergi menuju ke rumah paman wanita itu dan melanjutkan hidup.